Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Berdua toh? Oh enggak, Ibu, saya mohon maaf, saya memakai dua device soalnya kamera laptopnya sedang error, Ibu Oke, tidak ya. jalan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Mana ininya? Mukanya? Kameranya nggak dibuka. Oh, gelap ya, Ibu. Mohon Kameranya maaf, nggak Ibu. dibuka. Dibuka, Ibu, ini Nggak yang terlihat Sinta tuh. Nuraini Putri. Sudah, Ibu, sudah on cam di yang Sinta Nuraini Putri. Kalau yang di satunya lagi itu memang off cam karena kan kameranya tidak Oh, sedang error, Ibu tidak jalan. silahkan. Baik, Ibu, izin Oke. memperkenalkan diri dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh saya. Lalu, Ya. perkenalkan nama saya Sinta Nuraini Putri, saya dari kelas 1A BA. Di sini saya ingin mewawancara Ibu dengan beberapa Ya, pertanyaan, silahkan. Bu. Oke, Ibu, langsung aja ke pertanyaan pertama. Sejak kapan Ibu menjadi dosen di Polban, Bu? Ibu mengajar di Polban sejak tahun 1985. Udah lama kan? Iya, Ibu, sudah lama Ah, sekali. terus? Selanjutnya, bisa diceritakan, Bu, apa alasan Ibu memilih untuk mengejar karir sebagai guru atau dosen, Bu? Nah, mungkin kalau pada awalnya ya memang nggak pengen jadi dosen ya. Tapi dengan masukan orang tua, di mana orang tua adalah pendidik, nah diarahkan lebih baik di bidang pendidikan, ya. Jadi lebih baik menjadi dosen, ya. Ilmunya juga bermanfaat untuk kalian semuanya, gitu. Jadi akhirnya ibu ya udah memutuskan untuk menjadi dosen. Oh, seperti itu, Bu. Baik. Lalu selanjutnya, apakah ada alasan khusus Ibu memilih mengajar dan menjadi dosen di Ada Polban, alasan Bu? khusus. Kurang keras ya pertanyaannya ya. Baik, Bu, saya ulangi pertanyaannya. Apakah ada alasan Ibu memilih mengajar dan menjadi dosen di Alasan. Polban, Ibu? Ya, jadi pada saat itu ibu itu, kan sudah diterima waktu itu ibu melamar sebagai dosen Undip juga ya, sebagai dosen Undip, terus dan juga di Polban dulu tapi ibu, awalnya masih di pusat training, untuk calon-calon dosen Politeknik seluruh Indonesia, yang merupakan kerjasama ITB dengan Bank Dunia waktu saat itu. Nah, ibu akhirnya dari pilihan Undip atau lingkungan politeknik, nah ibu pikir kok kelihatannya politeknik adalah suatu program pendidikan baru yang cukup bagus, yaitu pendidikan vokasi. Jadi, kalau di Undip kan akademik. Nah, ibu tertantang di situ, sehingga akhirnya ada 2 pilihan sebagai dosen di Undip dan dosen di Polban, akhirnya milihlah ibu di lingkungan politeknik, begitu. Ya, Oh, baik, Bu. Panjang ya, Bu, ya ternyata ceritanya. Lalu, Ibu, selanjutnya, mengapa Ibu memilih matematika sebagai matkul yang Ibu ampu sekarang, Bu? mengapa ibu memilih matematika mengajarnya? Iya, Oh Bu. iya, ya memang background ibu kan S1 ibu matematika dari UGM ya, MIPA matematika dari UGM.
Terus S2-nya dari ITB, itu Teknik Manajemen Industri. Nah, itu gabungan dari dua dua background pendidikan itu sepertinya pas ya mengajar matematika bisnis, walaupun pada awalnya Ibu selalu mengajar di rekayasa, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, mulai sekitar tahun 92-an, Ibu mulailah mengajar di non rekayasa. Ternyata matematika di non rekayasa lebih cantik ya, lebih menyenangkan, lebih menarik. Nah, akhirnya jadilah Ibu Iya, Bu. eh, lebih mencintai di non rekayasa, mengajar matematika di non rekayasa. Jadi Ibu akhirnya home base-nya di administrasi bisnis begitu. Oh, baik Ibu. Lalu berikutnya, menurut Ibu Kurang keras ya sendiri, kepribadian suaranya, atau Sinta. kenapa Ibu? Mohon maaf. Mungkin nggak usah pakai itu, mungkin coba kalau nggak pakai lebih keras nggak? Oh, baik Ibu, sebentar. Nggak keras ya? Baik Bu, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu sendiri, Bu, apakah suara saya Nggak keras juga terdengar? ya? Coba agak keras. Baik Ibu, saya ulang pertanyaannya. Menurut Ibu sendiri, kepribadian atau sifat yang seperti apa sih Bu yang harus dimiliki oleh seorang guru atau dosen Bu? Oleh guru atau dosen? Kepribadian apa? Ya, menurut Ibu ya mempunyai sifat mendidik. Terus mendidik itu di sini di samping mendidik materi ilmunya juga harus memberikan masukan-masukan untuk etika, sopan santun. Nah, itu perlu. Kadang-kadang kan suka lupa kalian kalau nggak diingatkan. Nah, jadi tata tertib, sopan santun, etika itu sebagai pendidik juga harus menerapkan ke mahasiswa atau kalian semuanya. Sehingga nanti ke depannya itu bermanfaat untuk kalian pada saat sudah bekerja nanti, soft skill kalian juga akan lebih bagus ya. Jadi tata tertib ya, kedisiplinan, terus sopan santun itu mesti diingatkan ke kalian semuanya. Tidak hanya mengajarkan Iya ilmu Bu. saja. Begitu pendapat Ibu. Oh, seperti itu Bu. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang gaya belajar Bu. Ada nggak sih Bu gaya belajar yang Ibu suka dan ingin Ibu terapkan ketika mengajar Bu? Coba lebih keras lagi dari awal. Keras coba yang keras. Baik Ibu, Enggak selanjutnya kedengeran. pertanyaan mengenai gaya belajar Ibu. Heeh. Nah, dari gaya belajar itu tuh ada nggak sih gaya belajar yang Ibu suka dan ingin Ibu terapkan Iya, ketika jadi yang Ibu mengajar Ibu? harapkan karena Ibu kan mengajarnya matematika ya. Jadi yang Ibu harapkan kalian harus selalu nggak hanya mendengarkan, jadi harus selalu banyak latihan soal, mengerjakan kasus, menyelesaikan kasus-kasus dalam, bidang matematika, khususnya matematika bisnis dalam bidang, ekonomi dalam bidang bisnis yang Ibu berikan tuh kasus-kasusnya ya, matematika bisnis, itu, Anda kerjakan dengan baik, insya Allah kalau Anda semua latihan-latihan itu Anda kerjakan dan ikuti dengan baik, difahami dengan baik, nah, itu insya Allah bisa mendapatkan hasil yang bagus, begitu. Oh, seperti itu Bu, baik jelas sekali. Lalu mengenai pertanyaan berikutnya, kebetulan ini pertanyaan terakhir Bu. Kriteria mahasiswa yang seperti apa Bu yang Ibu harapkan? Mahasiswa yang seperti apa? Ya mahasiswa mahasiswa yang, mempunyai kedisiplinan yang bagus, mempunyai motivasi belajar yang bagus, dan mempunyai aptitude yang bagus tentunya harapan Ibu. Sehingga kalian nanti mempunyai, pegangan ya pada saat bekerja nanti, tentunya kesuksesan kalian itu ditunjang oleh soft skill juga. Jadi selain hard skill, soft skill juga
itu sangat menentukan dalam berkarir Anda nanti. Nah itu ya. Baik Ibu, lalu demikian pertanyaan yang bisa saya sampaikan Bu. Apakah ada kesan dan pesan yang ingin Ibu sampaikan Ya mengenai semangat kegiatan terus, ini Bu? semangat belajar, semangat berorganisasi dengan ya nanti kalau sudah bisa tatap muka juga kalian perlu untuk berorganisasi. Banyak sekali kegiatan atau organisasi di Politeknik Negeri Bandung atau di Polban. Oke, semangat belajar, semangat, eee, mengikuti perkuliahan dengan baik. Oke? Baik Ibu, terima kasih atas semangat Sama-sama. yang telah Ibu berikan. Ya, oke, sukses ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Oke ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu.